para guru. Pandemi melahirkan hal-hal baru, terutama di dunia pendidikan. Mas Nadiem telah mengumumkan adanya kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum Merdeka Belajar. Gimana sistemnya? Yuk kita bahas! 2020 merupakan tahun dimulainya pembelajaran secara daring. Pandemi mengakibatkan hampir semua pekerjaan dilakukan secara daring. Semua profesi terdampak akibat virus COVID-19 yang tiba-tiba menyerang Indonesia. Hal yang dirasa tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin. Bagaimana bisa? Sekolah tiba-tiba libur panjang, padahal tidak di masa liburan. Nyatanya semua itu terjadi. Semuanya butuh penyesuaian, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Di tingkat universitas, pembelajaran secara daring bisa dibilang efektif dalam pelaksanaannya. Namun tidak dengan SD, SMP hingga SMA. Anak-anak, balita yang seharusnya bermain dan bertemu dengan teman-teman sebayanya terpaksa harus bermain di rumah, bahkan tidak bisa bermain dengan teman sebayanya di luar lingkungan rumah. Di tingkat SD, keresahan pun terjadi. Di kota-kota besar, pembelajaran secara daring mungkin berjalan dengan lancar. Teknologi memadai, SDM menyanggupi, dan para siswa yang mampu mengikuti. Lain halnya di pedesaan. Teknologi tidak memadai, jaringan susah, para siswa tidak dapat mengikuti, dan para guru yang kurang menyanggupi. Lantas, para guru di pedesaan hanya memberikan tugas-tugas tanpa menjelaskan materi-materi secara mendalam. Para siswa pun mengerjakan tugas dibantu dengan orang tuanya atau dengan Google. Mereka tidak paham apa yang mereka kerjakan. Belum lagi orang tua yang sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mengajari anaknya belajar. Sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka dapatkan secara mendalam. Tidak sedikit yang hanya bermain-main game selama masa pandemi. Cukup mengerikan apabila generasi muda tidak mendapatkan ilmu pengetahuan yang semestinya mereka dapatkan. Pembelajaran secara daring yang terjadi selama pandemi dinilai tidak maksimal. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu mengubah kurikulum. Kurikulum memang selalu berubah, sesuai dengan zaman yang berubah. Pasalnya, kurikulum tersebut diterapkan untuk menghadapi akibat dari loss learning yang terjadi selama pandemi. Kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, pemerintah merancang kurikulum Merdeka Belajar mulai dari sekarang. Lalu, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran lebih beragam, sehingga konten akan lebih optimal. Hal tersebut mendukung agar peserta didik punya cukup waktu untuk memahami mata pelajaran secara mendalam dan meningkatkan kompetensinya. Nah, guru di sini bebas memilih perangkat apapun sebagai perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Lalu terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Proyek tersebut dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, proyek tersebut diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Dilihat dari kacamata studi nasional maupun internasional, Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Banyak anak-anak yang tidak mampu memahami bacaan, bahkan tidak bisa menghitung. Padahal, hal tersebut merupakan konsep dasar pembelajaran dalam ilmu pengetahuan. Kesenjangan pendidikan ini terlihat sangat curam antar wilayah dan antar kelompok sosial di Indonesia. Hal tersebut menjadi makin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Maka dari itu, sangat diperlukan perubahan yang sistemik. Salah satu jalannya yaitu dengan mengubah kurikulum. Kurikulum pembelajaran menentukan materi apa yang akan diajarkan di kelas yang dapat mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar guru. Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah kita alami selama ini. Apa saja kebijakan kurikulum Merdeka Belajar? Yang pertama, kurikulum ini bersifat opsional. Yang kedua, sekolah memiliki hak untuk menerapkan atau tidak menerapkan kurikulum tersebut. Yang ketiga, penggabungan mata pelajaran. Dan yang terakhir, tidak adanya penjurusan di SMA. Jadi gimana? Apakah kurikulum Merdeka Belajar ini
sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Lalu, apakah kurikulum Merdeka Belajar ini mampu mempercepat transisi pendidikan di Indonesia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.